Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih yang senantiasa setia mengikuti sapaan teduh. Doa kami kita semua dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Mari kita memulai sapaan teduh kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan menikmati satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tolonglah kami semua bisa mendengarkan dan melakukannya seturut kehendak Tuhan. Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Yesaya 37 ayat yang ke-16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini firman Tuhan yang sampai pada kita adalah sebuah pengakuan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, tetapi ini adalah bagian dari doa Raja Hizkia. Ya, Yesaya pada saat itu sedang melayani dalam zaman Raja Hizkia menjadi pemimpin, menjadi raja bangsa Yehuda. Tapi pada waktu itu dapat berita bahwa Raja Asyur sedang menyerang semua kerajaan-kerajaan, bahkan juga termasuk Yehuda. Waktu itu kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat besar dan hampir selalu memenangkan setiap pertarungan atau peperangan itu, sehingga pada waktu itu semuanya dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kepanikan. Tetapi Raja Hizkia pada saat itu dengan situasi seperti itu, dia memilih dengan yakin untuk berserah penuh kepada Tuhan dan mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Bagian dari doa Raja Hizkia yang kita baru saja baca bersama-sama, dia memanggil Tuhan dalam doanya. Paling tidak ada 3 gelar Tuhan yang ada di sini. Tuhan semesta alam, Allah Israel, dan Allah yang bertahta di atas kerubim. Hizkia memanggil Tuhan dengan gelar-gelar ini. Ini menunjukkan pengenalan Hizkia tentang siapa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudahkah kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan? Kalau kami tanya, siapakah Tuhan itu bagi kita? Sudahkah kita bisa menjawabnya dengan yakin, dengan pasti? Karena kalau kita mengenal Tuhan sebagaimana Yesaya dan juga Hizkia mengenal Tuhan,
tidak ada lagi ketakutan pada kita. Menghadapi bangsa Asyur yang begitu besar, mereka tidak ketakutan, maka itulah yang menjadi ukuran kekuatan kita. Seberapa besar pergumulan kita tidak takut. Dan pengenalan ini penting karena akan membawa kita kepada pengakuan. Dalam ayat 16 ini pengakuan Raja Hizkia adalah hanya Tuhan sendirilah Allah kerajaan di bumi, dan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pengenalan membawa kepada pengakuan. Dia mengakui bahwa Allah adalah yang mempunyai segala sesuatunya dan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah pemilik hidup kita dan seharusnya Allah itu menjadi pusat segala kehidupan kita. Karena Allah sendiri sanggup membebaskan kita dari segala pergumulan apapun yang sedang kita hadapi. Tetapi tanpa pengenalan yang benar tidak akan ada pengakuan. Tanpa pengenalan yang benar kita akan banyak bertanya-tanya dan meragukan. Bukan dipenuhi dengan iman tetapi terus dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari berusahalah setiap hari untuk mengenal Tuhan Allah itu. Kenali Tuhan dari firman-Nya. Miliki waktu untuk belajar firman Tuhan. Kenali juga Tuhan dari karyanya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, pertolongannya yang tidak pernah terlambat, dan segala berkat-berkatnya yang selalu datang tepat pada waktunya. Itu semua adalah cara kita untuk boleh mengenali Tuhan dalam karyanya. Mari kita sadari penuh bahwa setiap hari, setiap saat Tuhan itu dekat dalam segala aktivitas kita, dalam segala apa yang kita kerjakan. Tuhan melindungi dan Tuhan memampukan kita. Tidak ada kata ragu, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan, karena pasti Tuhan tolong. Maka kita mari selalu fokus kepada Tuhan dan selalu fokus berusaha untuk lebih lagi, lebih dalam mengenal akan Ia. Sebab Ia dekat dengan kita dan tidak ada satupun peristiwa yang luput dari pengetahuan Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan tahu, Tuhan dekat, dan Tuhan akan selalu menyendengkan telinganya untuk mendengarkan seruan doa kita. Seruan kita minta pertolongan, seruan kita meminta kesembuhan. Dialah Allah pencipta semesta dan tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah kita. Inilah berita baik yang sampai pada kita di pagi hari ini, kiranya boleh menjadi penguatan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang maha baik untuk firman-Mu yang boleh kami terima dan kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukannya sehingga kami mempunyai iman, kepercayaan kepada Tuhan dan pengenalan yang benar akan Tuhan, dan itu membawa kami kepada pengakuan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Maka itulah yang membuat kami kuat, berani menghadapi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Nabi Yesaya dan Raja Hizkia juga begitu berani menghadapi bangsa besar yang menjadi tantangan. Kuatkan kami dan mampukan kami selalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini bersatu hati, berdoa bagi GBKP Runggun Samarinda, Perpulungan Sangatta dan Pos PI di Bontang. Tuhan kiranya memberkati pendeta kami yang melayani di Runggun Samarinda dan juga vikaris kami yang melayani di Sangatta dan juga Pos PI Bontang, juga detaser kami. Tuhan memampukan hamba-hamba Tuhan ini untuk terus melayani umat Tuhan, membangun gereja Tuhan secara iman dan juga secara fisik. Engkau tahu Tuhan, GBKP di Sangatta dan juga di Samarinda sedang memperjuangkan pembangunan rumah Tuhan, gereja. Tuhan kiranya menolong dalam prosesnya dan terus mencukupkan apa yang diperlukan. Juga proses perizinan, kiranya Tuhan bukakan jalan untuk boleh didapat perizinan untuk GBKP di Samarinda. Semua jemaat Tuhan juga Tuhan berkati
dalam segala aktivitas dan pekerjaannya, dan dalam pelayanannya terlebih-lebih. Tuhan kiranya senantiasa memberkati gereja Tuhan ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami siap menjalani hari dan melanjutkan segala aktivitas kami dengan mengandalkan Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau sempurnakan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.